Pertama dalam persidangan dan di luar persidangan kita pantau juga. Dia ada pemantauan itu ada yang sifat terbuka, ada yang sifat tertutup. Dan semua laporan masyarakat itu kita serap. Itu bagian dari pengawasan Komisi Yudisial. Hakim-hakim yang mengadili perkara ini harus betul-betul bersikap transparan, terbuka, dan memutuskan perkara yang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Ya. Karena kita khawatir perkara ini jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak lain, baik intervensi dari segi kekuasaan maupun juga dari segi uang. Begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Pemantauan dilakukan untuk tujuan menjaga kemandirian hakim ya. Jadi ada dua tujuan, satu pengawasan terhadap perilaku hakim agar hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kedua dalam konteks advokasi agar hakim menjaga kehormatannya ya, baik dari intimidasi, iming-iming dan sebagainya. Nah, kami sudah membentuk tim dan kemudian nanti akan memantau secara langsung persidangan. Kami semua, termasuk saya, ingin keadilan buat beliau. Tuhanlah yang membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dan membalas semua doa-doa terbaik dan selalu menyertai Bapak dan Ibu selalu dalam keluarga dan yang mengkawal kasus ini juga pengacara, tim kuasa hukum yang sekaligus adalah bapak-bapak saya. Komisi Yudisial pantau langsung jalannya sidang Verdi Sambo. Wakil Ketua Komisi Yudisial Taufik Hazet mendatangi langsung Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengatakan kedatangan hari ini guna memantau langsung jalannya persidangan kasus dugaan pembunuhan oleh ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dia menjelaskan pihaknya akan menurunkan 2 tim dengan masing-masing terdiri dari 3 orang. Artinya, total akan ada 6 orang anggota Komisi Yudisial yang akan membantu langsung jalannya sidang tersebut. Taufik berharap hakim bisa berjalan sesuai belit dan etik dalam menjalankan tugasnya hari ini. Dia memastikan Komisi Yudisial akan memantau dari awal hingga putusan nanti dibacakan. Polisi mesti tangkap Eko Kuntadi karena pernyataannya masuk delik penistaan agama dan UU ITE. Bagi media sosial membuat pernyataan mundur sebagai Ketua Umum Ganjaris. Ganjaris adalah organisasi relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024 meski belum jelas dari partai apa. Diketahui bahwa Eko Kuntadi telah melakukan penghinaan terhadap video ceramah Ning Imas atau Ustadz Imas Fatimatis Zahra, cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Eko Kuntadi menulis kata kasar yakni kadal hingga selangkangan pada video ceramah Ning Imas dari laman resmi NU online ketika ceramah tersebut menjelaskan tafsir surat Ali Imran ayat 14. Perkataan Eko Kuntadi ini di media sosial tersebut membuat publik khususnya warga NU bereaksi menyayangkan perkataan Eko Kuntadi tersebut. Banyak warga NU yang geram atas pernyataan Eko Kuntadi tersebut dianggap telah melecehkan Ning Imas yang merupakan tokoh NU, cucu Ponpes Lirboyo. Eko menjelaskan unggahannya di media sosial tersebut adalah tanggung jawabnya secara pribadi dan tidak ada kaitannya sebagai ketua Ganjaris. Menurut Hidayat, hal ini juga menjadi ujian bagi kepolisian apakah berani bertindak terhadap Eko Kuntadi. Karena Eko bersama kolega-koleganya Denny Siregar, Permadi Arya sudah berkali-kali dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat ke kepolisian, tapi sama sekali tidak ada yang diproses. Pernyataan Eko Kuntadi ini sudah menghina ajaran agama, sudah termasuk kategori pelecehan agama. Niat Eko untuk meminta maaf pada Ning Imas atas unggahannya tidak menggugurkan pelanggaran Eko terhadap UU ITE karena pada dasarnya yang dihina bukanlah Ning Imas semata tapi ajaran agama yang telah dilecehkan oleh Eko Kuntadi. Ning Imas bukan ulama pertama yang dihina. Ini daftar pemuka agama yang diserang Eko Kuntadi. Eko Kuntadi menjadi bulan-bulanan warganet pasca cuitannya yang menghina Ning Imas viral di media sosial. Sebelumnya, Eko Kuntadi membagikan cuplikan video Tausiah Ning Imas atau Fatimatus Zahra yang tengah membahas tafsir surah Al-Imran ayat 14. Video tersebut membahas mengenai ganjaran yang diterima umat muslim ketika di surga. Jika laki-laki mendapat bidadari, maka perempuan menerima perhiasan.
Diduga salah paham, Eko Kuntadi mengejek Ning Imas dengan menyebutnya tolol seperti kadal. Ia juga menilai Ning Imas hanya memikirkan perkara selangkangan saja. Usai cuitan video Eko Kuntadi itu tersebar, muncul pula beberapa hinaan terhadap Ning Imas hingga yang bernada seksual. Kendati telah dihapus, namun cuitan Eko Kuntadi terlanjur membuat marah beberapa kalangan. Tak sedikit yang menuntut permintaan maaf dan itikat baik dari Eko Kuntadi atas cuitannya yang menghina Putri Kiai Ridwan Kholik dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Eko Kuntadi sendiri dikabarkan akan mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kamis 15 September 2022 untuk bertemu dengan sejumlah masyayikh. Kedatangan tersebut sekaligus menjadi itikat baik dari Eko Kuntadi untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Ning Imas. Namun Ning Imas sendiri ternyata bukan ulama pertama yang mendapatkan komentar bernada tak mengenakan dari Eko Kuntadi. Pria yang aktif di media sosial itu ternyata sudah kerap melontarkan komentar yang kurang nyaman. Dilansir dari akun Twitter pribadinya, Eko Kuntadi juga aktif memberikan komentar terhadap hal-hal yang tengah ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Eko Kuntadi juga pernah mengomentari penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura. Ia tampak mendukung langkah deportasi yang sebelumnya dilakukan Singapura. Tidak hanya itu, Eko Kuntadi juga sempat menyebut Ustadz Adi Hidayat menerima sejumlah uang bantuan untuk disimpan pribadi, alih-alih disalurkan ke Palestina. Eko Kuntadi menyebut Ustadz Adi Hidayat tidak menyerahkan seluruh uang donasi yang terkumpul untuk bantuan Palestina. Tindakan Eko Kuntadi dinilai penistaan agama, Chandra harus diproses hukum. Eko Kuntadi dianggap melakukan penodaan agama atas cuitan dengan kalimat tak pantas tentang video Ustazah Imas Fatimatuz Zahra atau Ning Imas yang diunggah melalui Twitter. Kasus Eko bermula dari video yang menampilkan Ning Imas ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Eko juga menambahkan kata-kata tak pantas saat mengunggah video tersebut. Belakangan, tweet itu dihapus. Eko pada hari ini Kamis 15 September telah meminta maaf secara langsung kepada Ning Imas dan Kiai di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jatim. Terkait masalah itu, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan berpendapat Eko Kuntadi terindikasi dan berpotensi melecehkan tafsir ayat Al-Quran sehingga sama saja melecehkan kitab suci umat Islam. Dia menilai pandangan Ning Imas juga sejalan dengan pandangan para mufasir. Salah satunya Imam Ibnu Katsir. Dalam konteks penodaan agama, kata Chandra, MUI telah mengeluarkan fatwa soal kriterianya. Hal itu dijelaskan dalam fatwa hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021 di Jakarta. MUI menjelaskan kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan. Berikutnya, Ketua Eksekutif BPH KSHMUI itu berpendapat tindakan Eko Kuntadi jelas dapat dinilai menghina dan merendahkan kredibilitas Ning Imas yang memiliki kafaah untuk menjelaskan tafsir Al-Quran berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Atas tindakan itu, Eko Kuntadi diduga melanggar ketentuan pasal 310 KUHP perihal penyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Chandra menyebut Eko juga dapat dijerat pasal pencemaran dengan UU ITE karena menyampaikan pencemaran itu melalui sarana Twitter, sehingga tindakan tersebut dapat dinilai memenuhi unsur delik pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Selanjutnya, tindakan ex-ketua umum Ganjaris tersebut juga terindikasi atau diduga menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat dinilai memenuhi unsur delik pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dalam pendapat hukumnya, Chandra menyatakan Eko Kuntadi tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum meskipun telah menghapus video tersebut dari akunnya di Twitter. Selain itu, pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A UU ITE tentang pidana menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara tetap harus diproses karena belai tersebut bukan delik aduan.